Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitullah Armina mereka berdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Teh Haureng Suryati dari Sakti 13 TV dalam acara seminar The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Dan luar biasa sahabat miliarder sekalian, tidak terasa bahwa malam ini sudah episode yang ke-40. Kita malam ini pun akan mengupas tuntas sampai puas bagaimana caranya agar kita pun sama-sama bisa menjadi seorang miliarder di tahun ini. Dan pastikan sahabat miliarder di kolom chatnya ditulis nama, kota asal, kemudian harapan di tahun ini, dan bagikan kepada siapapun, sahabat, keluarga, dan saudara sahabat miliarder sekalian. Dan sahabat miliarder yang dirahmati Allah, saya hari ini tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh seorang miliarder dari kota Madiun, Jawa Timur. Beliau tadinya hanya pengusaha biasa-biasa saja, tukang cuci kiloan, tukang laundry kiloan, tapi luar biasa. Sekarang beliau sudah menjadi seorang miliarder. Beliau sudah keliling luar negeri dan sudah bisa umroh, mengumrohkan dan berhaji. Kita sambut kehadiran seseorang yang sangat luar biasa, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Oneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harun, luar biasa. Ya, keren banget, saya berbangga hati malam ini. Bagaimana kabarnya Pak Harun? Alhamdulillah Teh, kabarnya sehat selalu, sukses, sehat, kaya, berkah. Teh, malam hari ini saya juga bangga, saya senang sekali karena malam hari ini saya didampingi seorang wanita miliarder yang dikenal dengan sebutan Pra, ya, perawat ajaib dari Jatinangor. Teh, Jatinangor itu mana sih Teh? Jatinangor itu kayaknya ada di peta nggak ya? Om desa saya Pak Harun. Kalau saya jujur belum pernah ke Jatinangor gitu ya. Belum pernah ke Jatinangor, monggo mampir. Iya, di sini ya ini banyak tempat kuliah Pak Harun. Di sini kota pendidikan insya Allah. Dan saya pun sebetulnya ya seneng ya, dulu mimpi aja Pak Harun untuk jadi miliarder ya. Tapi itulah ya Allah yang merubah nasib kita, karena kita sendiri yang mau merubahnya. Pak Harun, luar biasa ya. Malam ini nih teman-teman kan sudah menunggu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mau kupas tuntas sampai puas. Nih, jadi bagaimana sih kisah-kisah success story-nya dari para leader-leader? Nah, yang untuk malam ini nih, clue-cluenya apa yang mau dibawakan nih Pak Harun?
Oke, Teh Oneng ya. Jadi malam hari ini kalau saya katakan namanya ngobras Teh, ngobrol bersama orang-orang sukses. Jadi malam hari memang istimewa Teh ya. Hari ini kita datangkan bintang tamu yang spesial Teh. Ya, bintang tamu spesial. Makanya malam hari ini kita langsung panggil nih ya. Ini dari desa Teh, dari kota namanya Pati. Jadi beliau ini adalah seorang yang seorang ibu rumah tangga. Tapi awalnya beliau ini ada memang pengusaha yang sukses. Dia punya toko, kalau nggak salah sekitar 8 ya. Dia punya toko mobil, toko perhiasan. Tapi suatu ketika beliau ini ditipu orang, akhirnya bangkrut, minus, sampai asetnya disita, sampai terakhirnya rumahnya mau disita teh. Jadi benar-benar terpuruk, tapi subhanallah kewasilah dari usaha ini beliau bangkit sekarang menjadi wanita sukses miliarder dari Kota Pati. Iya. Makanya malam hari ini coba kita ngobrol dengan beliau bagaimana kiat suksesnya teh. Langsung aja kita panggil teh ya. Oke, Mbak Zuha dari Kota Pati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harun, Teh Oneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zuha. Gimana kabar Pati, Mbak Zuha? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah, Pak. Pati cerah sekali. Mbak Zuha Secerah ini di Pak Harun dan belakangnya Teh ini ya, Oneng. Jepang ya? Bener ya, ini belakangnya Jepang ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah Iya. kemarin itu di beberapa bulan yang lalu Mbak Zuha bersama Teh Oneng, kalau nggak salah bersama kita dapat apresiasi ke Jepang ya Teh ya? Bener ya Teh ya? Ya, alhamdulillah Oke, ya, Betul, Pak Pak Harun, Harun. Mbak Juha ya. Kita dari Deso bisa ke Jepang, Pak Harun. Aduh, itu luar biasa. Ini merinding kita padahal ketemunya di luar mimpi negeri gitu aja. loh Teh. Ketemunya di luar negeri Ya, ketemunya sama di online ya. Oke, baik langsung saja Mbak Zuha ya. Mbak Zuha ini saya salut sama Mbak Zuha ya. Jadi istilahnya bukan dari zero tapi dari terpuruk, terlilit hutang sampai miliaran sampai sampai apa ya? Sampai dikejar-kejar di kolektor, akhirnya sekarang sukses miliarder. Bisa dong Mbak Zuha diceritakan kepada para pemirsa semuanya gimana sih cerita aslinya dari Mbak Zuha? Boleh Mbak Zuha ceritain. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Betul apa kata Pak Harun ya. Jadi memang itulah keadaannya. Saya 8 toko itu hampir semuanya besar ya, grosir. Bahkan karyawan saya waktu itu lebih dari 25 orang itu ya. Tapi subhanallah ya karena keadaan mungkin perjalanannya memang harus seperti itu. Saya ditipu teman dekat sendiri. Singkat cerita akhirnya saya terpuruk ya. Aset saya semuanya terjual. Tinggal satu-satunya rumah saya itu pun dilelang bank ya, mau dilelang waktu itu. Dan namanya keadaan terpuruk itu semua orang tidak ingin lah ya mendapati seperti itu. Tapi bayangkan Bapak Ibu ya, di saat kondisi terpuruk inilah bingung, stres, pikiran buntu, bahkan waktu itu saya takut ketemu orang, HP saya matikan, dan saya berdiam diri di rumah karena ya yang ada hanya menangis ya waktu itu. Takut gitu ya kalau HP nyala nanti ditagih dan sebagainya. Ditambah lagi Bapak Ibu, ya waktu itu saya buntu. Anak saya nomor 1. Anak saya nomor 1 waktu itu kelas 5 SD. Dia pulang sekolah, ditabrak, bahkan itu tabrak lari. Kaki anak saya patah waktu itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau saya waktu itu punya uang, pasti saya langsung membawanya dan mengobatkan kakinya. Dan waktu itu butuh operasi yang tidak sedikit karena tulang kedua, tulang kakinya itu bicep dan apa itu saya nggak tahu bahasanya itu patah gitu. Biayanya tidak sedikit waktu itu. Sudah nggak punya uang, anak kecelakaan,
Waktu itu saya putus asa, akhirnya karena mau tidak mau harus dioperasi, saya lari ke sana kemari mencari pinjaman, dan akhirnya pun anak saya alhamdulillah berhasil dioperasi. Tapi subhanallah, alhamdulillah, dalam perjalanannya Bapak Ibu, saya tanpa sengaja bertemu sebuah bisnis yang bergerak di bidang umroh haji. Subhanallah, dengan ATM, amati, tiru, mentor, pol-polan, merubah saya. Alhamdulillah, berangsur-angsur ekonomi saya membaik. Rumah saya nggak jadi dilelang, dan alhamdulillah, subhanallah, pertolongan Allah itu begitu dekat. Bahkan bukan hanya saya berhasil melunasi hutang-hutang saya, tapi subhanallah, saya pun setiap tahunnya bisa 2-4 kali ke Baitullah. Bahkan saya mendapatkan reward 800 juta. Kemudian tiap tahunnya saya juga keliling dunia ya. Yang mungkin tidak pernah ada di bayangan saya bisa menikmati rezeki seperti itu. Yang waktu pertama sebelum saya gabung, saya terpuruk, anak saya kecelakaan, itu adalah titik terendah saya. Dan kemudian saya ketemu dengan perusahaan networking ini adalah titik balik saya, berangsur-angsur membaik, dan subhanallah, saya masih istiqomah di sini, dan rezekinya pun masih mengalir. Di tahun kemarin saya ke Jepang sama Teh Oneng, Pak Harun ya, dan alhamdulillah setiap bulannya pun gajiannya masih mengalir 20-30 juta Pak Harun, Teh Oneng. Itu kenyataan yang saya alami sebelum saya mengenal bisnis ini. Baik Mbak Yuha, saya jadi ikut nangis loh ya. Kalau udah ngomong anak itu saya paling nggak bisa ya. Kalau udah ngomong anak-anak demam saja saya nangis loh. Teh, kalau udah ingat anak itu. Ya. Apalagi waktu itu sampai kecelakaan gitu ya. Tapi subhanallah lah, saya salut sama Mbak Yuha. Benar-benar salut, terpuruk, ada ujian berat tapi bisa bangkit, itu benar-benar superwoman loh Mbak Zua, benar-benar hebat ya. Sampai hari ini Mbak Zua jadi sukses miliarder, umroh setahun bisa 2-3 kali, benar-benar dari jatuh kemudian bangkit. Mbak Zua, saya mau nanyain Mbak Zua, pasti ada yang dilakukan Mbak Zua yang orang lain nggak lakukan. Apa sih yang Mbak Zua lakukan ya? Atau apa sih kiat sukses sehingga Mbak Zua dari jatuh kemudian bisa seperti ini? Silakan Mbak Yuha. Ya, pertama, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja ya Teh Oneng ya kita dengarkan Mbak Zua merinding ya. Iya. Jadi saya maaf ya, saya kan wanita Pak Harun, ya mau nggak mau ada terasa ya, kalau tidak menahan ya seorang ibu. Siapa yang tidak mau gitu kan, untuk ya memperlihatkan kasih sayangnya terhadap seorang anak. Tapi ini yang kerennya, kenapa Bu Juha ini dengan luar biasa bisa berubah dari kondisi di bawah sehingga sampai naik gitu loh. Nah, ini memang perlu kita gali lagi nanti lebih lanjut, mungkin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Zuha ya, Pak Harun. Ya, Dan saya ada satu lagi, boleh izinkan, karena ada leader-leader yang sudah sukses juga. Ini tamu saya, tamu kita semua, sahabat miliarder, Pak Harun. Beliau adalah seorang mantan manajer. Beliau dulunya kesehariannya yang ngantor seperti biasa. Tapi luar biasa beliau hijrah karena ingin mendedikasikan dirinya, ingin menjadi kebermanfaatan untuk banyak orang. Beliau setelah menjalankan bisnis di sini, Masya Allah, 1,3 miliar landing di rekening beliau. Kita panggilkan dengan penuh kerendah hati dari saya sebagai host, Ibu Hajah Susti Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Oneng, Pak Harun.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Pak Harun nih Bu Susi nih Bu Susi. Tadi Pak Harun nanya ke saya sebelum acara, Bu Susi itu Pekanbarunya di mana itu rumahnya? Katanya kalau mau ke kantor tuh lumayan nyari sinyal tuh agak-agak jauh gitu. Gimana nih Bu? Ibu di mana rumah? Ya, Teh Oneng sebenarnya masih di Pekanbaru, Teh Oneng. Cuman kata teman-teman sih Pekanbaru coret gitu ya. Karena saya itu berada Oh, di Panam, daerah Panam, dan dari rumah menuju kantor itu kalau saya naik motor itu sekitar 40 menit, Teh Oneng. oh itu, Masya Allah. Ini perjuangan ya Pak Harun ya. Nah, jadi Kalau untuk sukses tuh memang betul perjuangan nampaknya. betul. Mungkin Pak Harun boleh kita minta info sedikit dong tentang bagaimana suksesnya nih Bu Susi. Bu Susi, izin. Kan kita yang namanya hidup ya, terkadang ya kita lagi di atas, ada di bawah. Mungkin kita kan Bu, yang namanya juga berputar ya, dunia roda itu berputar. Coba kira-kira Bu Susi ingat nggak kapan Bu Susi mulai mau berubah gitu waktunya? Terima kasih, Teh Oneng. Saya itu memang dulunya kan 13 tahun ya bekerja sebagai manajer di perusahaan swasta terbesar media di Pekanbaru, Riau, Teh Oneng. Dan alhamdulillah rezekinya cukup luar biasa gitu. Cuma saya itu punya impian, Teh Oneng. Saya punya impian ingin umroh gitu. Dan di awal itu pengen mengumrohkan orang tua, ibu satu-satunya, Teh Oneng, karena dari kecil saya sudah ditinggal oleh ayah. Waktu itu saya kemudian mengenal sebuah usaha networking dan alhamdulillah saya pindah ke kuadran kanan, ke kuadran miliarder, dan itu juga butuh keputusan yang pilihan yang sangat sulit. Namun saya yakin dan percaya penuh dengan doa, kemudian usaha, ikhtiar, dan tawakal, insya Allah saya bisa menggapai impian-impian saya, mau umroh, kemudian mengumrohkan orang tua saya, mengumrohkan anak-anak, dan keluarga saya. Alhamdulillah, Teh Oneng, karena keyakinan yang kuat itu, saya bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Armina dulunya, itu 1,3 miliar yang Teh Oneng ceritakan tadi. Dan kuncinya satu, Teh Oneng, saya manut saja dengan leader yang mengenalkan saya dengan usaha ini. Saya ikuti terus beliau, kemudian saya belajar, Teh Oneng. Masya Allah, berawal dari keinginan mengumrohkan Ibunda. Luar biasa Bu Susi, karena memang ya itulah ya, ternyata kita sebagai seorang anak tentunya ingin membahagiakan dan memuliakan orang tua kita. Dan di tengah perjalanan Bu Susi untuk menggapai sukses tadi, apakah ada ujian, ya mungkin penolakan-penolakan, mungkin Bu Susi, bagaimana nih rasanya dan apa yang dilakukan oleh Bu Susi untuk menggapai sukses tadi, biar kami semua belajar dari Bu Susi ketika di dalam bisnis ini kalau ada sedikit yang memang kurang pas dengan hati kami, Bu Susi. Ya. Penolakan pasti ya, Teh Oneng, karena kita tahulah ya kalau misalnya di usaha networking itu yang paling banyak itu ya penolakan gitu. Dan pernah di satu hari teman-teman kantor saya malah bilang begini, Bu Susi, masa sih bisa umroh gitu. Terus karena mereka meremehkan saya, akhirnya saya bangkit gitu. Saya akan buktikan sama mereka kalau insya Allah saya bisa umroh. Saya bisa mengumrohkan orang tua saya, anak-anak saya gitu. Dan Allah itu maha baik. Allah itu maha oke, Teh Oneng. Kalau kita mengandalkan Allah dan kita selalu berikhtiar, berdoa kepada Allah, maka Allah akan kirimkan rezeki-rezekinya kepada kita semua.
Dan itu saya rasakan sampai saat ini, Teh Oneng. Saya ilmunya nggak banyak, Teh Oneng, tapi saya yakin, saya buktikan pada teman-teman saya yang dulu menyepelekan saya, menghinakan saya. Alhamdulillah, saya bisa umroh. Kemudian saya juga bisa keliling dunia, Teh Oneng. Dan bahkan saya pernah ke Aqsa dan ke Kairo, Mesir sama Teh Oneng. Tahun 2017 dan 2018 saya ke Korea bersama Pak Harun. Masya Allah. Ini keren ya. Tadi Oh, saya, Teh Oneng. Pak Harun, saya sedang tadi ada sedikit yang mau saya kulik nih. Belajar. Ini yang saya garis bawah ya Pak Harun ya. Belajar. Dari siapa Bu Susi belajar? Ini nih yang mau kita tahu nih. Terus bagaimana nih cara belajar dengan beliau? Apakah tetap buka langsung? Bu Susi hadir ke beliau atau bagaimana? Ya, belajar itu Teh Oneng, kalau dulu ya di usaha kita yang Armina gitu ya, saya jemput Teh Oneng. Saya jemput ilmunya dari Pekanbaru, kemudian saya menuju Jakarta, saya datang ke sumber ilmunya, saya datang ke sumber energinya Teh Oneng. Saya masih ingat ya, waktu itu saya masih bekerja. Sabtu dan Minggu weekend, hari Sabtu pagi saya berangkat ke Jakarta bersama leader yang luar biasa, leader saya Ibu Andi Novirianti. Kemudian kita menuju rumah mentor yang ada di Arafah, dan bahkan saya pernah 3 kali menuju rumahnya mentor saya yang luar biasa, mentor kita yang luar biasa, dan saya nginep Teh Oneng di sana. Dan bayangkan saya juga pernah, karena Seninnya saya harus pulang lagi, harus bekerja lagi, saya pernah tidur di bandara, saking pengen jemput ilmu Teh Oneng. Allahu Akbar, Pak Harun. Keren Iya, Teh banget nih. Oneng. Gimana nih? Iya. Wah, keren banget, Pak. Keren banget. Saya salut sama Bu Susi, sama Bu Zuha. Ini wanita hebat ya. Keren ceritanya. Bu Susi perjuangannya ternyata sampai hari ini Bu Susi menjadi Prairie World, menjadi seorang wanita miliarder. Ternyata di baliknya itu ada perjuangan-perjuangan ya, sampai nginep di bandara gitu ya. Sebenarnya Bu Susi atau sekalian sama Mbak Zuha ini ya, orang sukses itu pasti nggak tiba-tiba lah. Pasti ada prosesnya, ada kebiasaannya. Saya menanya kepada Bu Susi sama Mbak Azwa, kiranya kebiasaan apa sih yang dilakukan selama ini sehingga hidupnya berubah menjadi wanita-wanita hebat. Boleh, silakan. Mungkin Mbak Azwa dulu deh menjawab pertanyaan ini. Ya Pak, memang harus banyak ya yang dirubah dalam diri saya pribadi. Terutama pertama kali yang saya rubah yaitu ngeyelnya ya Pak ya. Apalagi saya tuh terkenal ngeyel ya waktu pertama sama Pak Harun ya. Saya berguru langsung nih sama Pak Harun. Itu yang saya belajar untuk manut sama Pak Harun. Dan subhanallah dari manut itulah kemudian ada hasil. Kemudian tadi saya sudah cerita ya Pak Harun ya, saya kan pertama terpuruk itu kan saya diam di rumah, tidak berani ketemu orang gitu ya. Nah ini juga saya rubah Pak Harun. Di sini saya mencoba untuk membangun silaturahim dan saya paksa diri saya untuk bersilaturahim, untuk ketemu orang. Ini yang saya rubah Pak Harun. Dan juga saya selalu menghadiri ya, selalu belajar di majelis-majelis di mana di dalamnya banyak orang-orang sukses ya. Gitu. Apalagi di Armina Daily ini saya merasakan sekali ilmu yang selalu saya sampai kayak haus ilmu. Kalau saya sampai nanya gitu ya, Pak Harun ada nggak jam ini Zoom gitu kan? Karena di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan atau seminar itu ya, online maupun offline itu ya. Bisa lewat Zoom meeting, bisa lewat Facebook, dan itu saya usahakan untuk hadir, usahakan untuk ikut gitu Pak. Kenapa sih saya ikut? Karena untuk biar semangat saya ini terus terjaga. Itu sih Pak Harun. Teh Oneng. Ya. Yang disampaikan Mbak Jo itu benar. Saya punya mitra ini kan banyak teh. Yang salah satu paling ngeyel ya Juha ini. Itu paling saya sering marah ya aja ya. Untung Mbak Jo itu hatinya ini ya, hatinya itu nggak baperan gitu. Saya sering marahin itu.
Saya marahi kalau mau sukses itu gampang di bisnis ini. Udah ATM saja, amati, tiru, manut. Nanti kalau manut jadi miliarder. Iya, gitu. Subhanallah, bener kata 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 Mbak Ju tadi, ketika beliau ini manut samina wa atona, subhanallah. Subhanallah, sekarang mah hebat, luar biasa loh. Sekarang dapat reward ya, dan gajiannya aja hampir tiap bulan 30 juta itu wow, keren banget itu. Oh ya, Amin. tadi lu Bu Susi belum jawab tadi ya. Kalau Bu Susi kebiasaan apa ya yang dirubah gitu ya, sehingga hari ini menjadi wanita miliarder dari Panam Pekanbaru. Silakan Bu Iya, Susi. sebenarnya sih sama polanya ya Pak Harun. Saya itu sama seperti Bu Zuha gitu ya. Kalau dulunya sih saya itu orangnya tidak pembelajar Pak Harun. Saya baca buku itu nggak mau gitu ya. Nah kemudian saya rubah polanya. Sekarang saya pengen belajar karena saya pengen sukses gitu. Nah terus di rumah saya itu sudah hampir 3 tahun Pak Harun, hampir 3 tahun kami sudah tidak pernah lagi menghidupkan televisi di rumah. Karena menurut saya televisi saat ini tuh banyak mengganggu hal-hal yang kurang enak gitu. Makanya saya matikan TV di rumah saya. Kemudian untuk usaha ini saya belajar lagi gitu. Karena ilmu saya nggak banyak Pak. Jadi kalau sekarang di seminar kita itu ada 70 kali ya. Dan insya Allah saya niatkan kemarin dari awal saya tidak akan pernah absen untuk mengikuti seminar ini gitu. Kemudian saya ikuti evaluasinya setiap hari, kemudian saya ikutin Zoom-nya setiap hari gitu. Maka saya dapat ilmunya gitu. Kemudian saya bisa praktekkan, oh ini loh yang harus dilakukan untuk menggapai ini, rezeki ini gitu. Begitu Pak Harun. Oke, Mbak Susi, terima kasih banyak. Tadi mungkin ini Mbak Susi ya, nonton TV-nya tetap, tapi TV-nya Sakti TV, Teh Oneng. Oh Bener iya, nggak iya, tuh? iya, iya. Yang 70 kali itu. Di sini kan Jangan belajarnya ya. ini apa ini TV keren ini, Ya, TV TV TV-nya dahsyat para Pak Harun, miliarder. TV miliarder ya. TV Ya Pak Harun, miliarder. Nonton tapi izin, channel di Sakti 13 gitu. oke. Baik, Teh Oneng. Ya izin, saya yakin di balik dua GS kita yang keren ini, dua tamu miliarder kita ini pasti ada di baliknya itu seseorang yang lebih keren, sangat dahsyat. Karena tadi tidak mau bicara kepada siapa, nggak ngomong. Sekarang yang akan kita ulik dari seseorang mentor yang sangat keren. Beliau S1-nya di Trisakti, S2-nya cum laude di IPB, dan beliau menjadi dosen ekonomi, sekarang hijrah karena ingin mendedikasikan dirinya untuk umat. Beliau punya life purpose-nya ingin menciptakan muslimah miliarder. Kita belajar dari seseorang yang hebat, Ibu Hajah Inkresa Supatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Salam terbaik dari Yogyakarta. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya dan berkah. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Teh Oneng, Ya, senang Pak Harun. sekali malam hari ini kita di apa ya istilahnya disilaturahmin sama guru kita, mentor kita ya, Bu Inggris. Nah ini mau ketemu sama Bu Inggris ini, yang melihat tadi Mbak Zuha menjadi sukses, Bu Susi sekarang jadi miliarder. Kalau saya perhatikan tadi itu ternyata untuk menjadi sukses itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang orang biasa nggak lakukan. Bu Inggris, kira-kira memang kalau jadi miliarder itu memang harus ada kebiasaan yang dirubah ya, Bu Inggris. Mungkin bisa kasih ilmunya Bu Inggris biar yang nonton ini semuanya bisa kayak Mbak Zuha, biar bisa kayak Bu Susi, biar sukses miliarder. Boleh Bu Inggris? Iya, nggih Pak Harun. Saya mendengar tadi ya Bu Zuha, Bu Susi gitu ya. Ternyata kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh beliau berdua ini itu sudah sesuai gitu ya dengan apa buku yang saya baca gitu. Ternyata orang sukses tuh punya pola dan beliau berdua ini nggak heran kalau sukses gitu ya. Karena yang dilakukan oleh beliau berdua ini ternyata yang dari hasil
bacaan saya ini luar biasa ada di dalam buku itu. Kalau kita bahas gimana ya buku itu hasil penelitian supaya kita nanti bisa ngerucut, kita bisa memberikan kebiasaan-kebiasaan orang sukses, kemudian nanti teman-teman bisa sambil belajar mengupgrade diri agar nanti menjadi orang sukses juga, gitu ya Pak Harun dan Teh Oneng ya. Dari kebiasaan orang sukses ini dilakukan penelitian oleh seorang dari penelitian barat sebenarnya, namanya Thomas Corley. Thomas Corley ini meresponden sebanyak kurang lebih 351 responden. Terdiri dari 223-nya orang yang the have, orang kaya gitu ya. Kemudian yang 128 ini orang kurang kaya atau orang orang miskin gitu ya. Nah, dari hasil penelitiannya ternyata ada kebiasaan-kebiasaan orang sukses yang ada 6 lah ya, kebiasaan orang sukses yang bisa kita pakai sebagai acuan. Apabila ini kita lakukan terus-menerus dan ini menjadi kebiasaan kita, karena kita tahu kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter kita. Nah, kalau udah jadi karakter kita, kalau nggak melakukan tuh rasanya nggak enak. Dan kalau sudah jadi karakter kita, maka miliarder sudah di tangan kita, kan gitu ya. Satu, kita bahas satu persatu ya. Pertama, orang sukses itu ternyata bangunnya 3 jam sebelum jam kerjanya. Jadi kalau kita orang muslim sebenarnya bersyukur ya, kita bangun pagi sebelum sholat subuh, kemudian sholat tahajud itu udah diajarkan oleh di agama kita, dan kemudian jam berapa mulai aktivitas dan kita persiapkan 3 jam sebelumnya gitu kan. Kemudian yang kedua, memiliki target harian ya. Tadi dari ceritanya Bu Susi dan Bu Zuha kita ngelihat bahwa beliau setiap hari melakukan silaturahmi, beliau tiap hari melakukan belajar. Ini kan sebenarnya adalah target-target yang beliau inginkan terjadi di setiap harinya dilakukan. Kemudian yang ketiga, beliau berdua ini ternyata luar biasa ya, tidak pernah berhenti belajar. Dia Bu Susi dari Pekanbaru dikejar gurunya ke Jakarta, naik pesawat tentu biaya berapa, biaya nggak dia pikirin. Waktu itu juga masih kerja, beliau prioritaskan untuk belajar. Bu Zuha juga sama, beliau dari kota Pati itu jauh banget loh ya, kalau ke Jogja aja berapa jam ya, 5 jam, 6 jam. Kalau ke leader besarnya ke Pak Harun bisa 6-7 jam, tapi beliau tempuh. Dan luar biasanya kalau Bu Susi bisa naik pesawat, kalau Bu Zuha kan harus naik mobil karena di Pati dan di Madiun nggak ada lapangan terbang gitu ya. Ini luar biasa perjuangan beliau berdua ini, Bu Pak Harun dan Teh Oneng. Kita bahas tiga-tiga dulu ya, mungkin gitu ya. Baik Bu Inkris, ternyata Teh Oneng. Ya. Ternyata bangun pagi itu ternyata salah satu ciri-ciri miliarder. Pantes ya kata ibu saya kalau di kampung, bangunnya jangan siang-siang, kalau reja nanti rezekinya didodol ayam Bu Inggris katanya. Tahu didodol nggak Teh Oneng? Didodol itu dipatok ayam. Dipatok ayam. Aku nggak ngerti maksudnya itu. Kalau bangun siang dipatok ayam. Ini baru malam hari ini loh, Masya Allah. Oh ternyata itu salah satu rahasia jadi miliarder. Ini jadi para pemirsa semuanya, mulai besok kalau mau jadi miliarder, bangunnya harus pagi Teh. Ya udah ya Teh. Ya, Pak Harun, saya pengen lebih jelas lagi ya Bu Inkris untuk target harian nih. Kan kita kan ingin sukses seperti Ibu dong. Apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus punya job deskripsinya per target per jam atau bagaimana nih Bu biar kami terbuka nih wawasannya? Jadi kalau target harian itu misalnya satu hari kita harus punya silaturahmi berapa orang gitu ya. Jangan hanya diam di rumah, tapi kita misalnya kalau sekarang medianya online posting berapa kali. Biasanya udah ada kurikulumnya sendiri ya untuk metode ini. Misalnya pagi postingnya ini, siang postingnya ini, sore postingnya ini. Itu udah ada semuanya, tinggal jadi kalau dengan medsos ini lebih enak. Kalau sekarang malahan kita gunakan paginya kita lakukan dengan tour online,
kemudian siangnya istirahat dan mulai dengan komunikasi private, pribadi-pribadi, kemudian malamnya kita isi dengan ilmu, dengan ngobras atau ngobrol-ngobrol yang menginspirasi untuk kita semua. Ini setiap hari kita lakukan menjadi kebiasaan baru yang membuat kita cepat jadi miliarder, Teh Oneng. Masya Allah. Jadi repetition ya Bu Idris, diulang lama-lama jadi itu Pak Harun. Bu, tambah lagi dong Bu, ada lagi tambahannya. Kita baru 3 nih Pak Harun ya yang kita dapat. Ya, 3 lagi ya. 1 yang kemudian yang keempat, menambah jaringan pertemanan. Ini kalau buat saya juga nggak terlalu mudah ya, karena saya orangnya tuh masih suka individualis, masih harus banyak belajar. Tapi udah lumayan lah daripada yang dulu sebelum mengenal bisnis networking ya. Kalau bisnis networking betul-betul kita harus menambah jaringan pertemanan ini. Namanya bersosialita, segmen manapun yang mau kita tuju itu harus terus dilakukan. Yang kelima, bergaya hidup sehat. Nah, ini juga Ibu Ingris juga belum termasuk gitu ya, karena badannya tambah setelah COVID ini tambah lama tambah gemuk aja karena kan belum bergaya hidup sehat. Dari sisi makanan sudah, ditambah dengan kita memiliki vitamin-vitamin, produk-produk Armina Daily kan wah luar biasa banget gitu ya, menggantikan suplemen yang selama ini saya minum mungkin ada kimianya, tapi dengan adanya ini saya mulai beralih ke bergaya hidup sehat ini dengan propolisnya, dengan susunya, dengan kopi yang semuanya herbal. Ini salah satu bergaya hidup sehat plus jadi miliarder kan gitu ya. Dan yang ketujuh memang seperti yang dikatakan Bu Susi tadi, Bu Susi udah praktekin ya, lebih banyak membaca daripada nonton TV. Jadi TV-TV yang kurang memberikan edukasi yang baik kepada putra-putri kita, kepada kita juga ya, itu sebaiknya mulai dikurangi. Itu 6 kebiasaan orang sukses kalau kita repetition ya, jadi kebiasaan. Ya, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter ini membuat nasib kita menjadi miliarder juga akan terjadi. Gitu Teh Oneng dan Pak Harun. Baik, terima kasih Ibu Ingris. Saya ingat pepatah mengatakan gini Teh, mensana er corpore sano kalau nggak salah. Di balik badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Ternyata hari ini clear, ternyata itu ada hubungannya sama miliarder Teh. Saya baru tahu, insya Allah nih saya mau janji, saya mau meraktekkan ya kepada mitra-mitra kita biar semakin banyak Teh yang jadi miliarder Teh. Kan begitu Teh Oneng. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya hari ini luar biasa, senang sekali ya hari ini kita banyak belajar. Ternyata proses itu memang artinya suka proses. Proses itu memang ada kebiasaannya. Ya, benar sampaikan Bunda Ingris tadi, kebiasaan ini menjadi karakter, karakter akan menjadi nasib. Makanya teman-teman semuanya yang nonton acara Sakti TV ini, yuk mulai besok kita rubah kebiasaan kita biar nasib kita menjadi berubah. Seperti itu Teh Oneng. Mungkin Teh Oneng ada yang mau nambahi pertanyaan? Ya saya bengong ya, nyadar diri Pak Harun. Ya Allah, saya siap berubah Bu Ingris. Ilmu malam ini nyes banget ya. Dan ini yang memang harus dipraktekkan oleh semua. Kalau pengen jadi miliarder ya rubah. Kita belajar dari orang-orang yang sudah membuktikan mereka sukses ya dengan merubah pola ini. Pak Harun, boleh dong, kan kita ada ini nih guru besar kita. Pasti Bu Ingris kan punya mentor lagi nih di atas beliau. Barangkali Pak Harun, kita boleh nggak kalau misalkan kita hadirkan Pak Harun? Baik, Teh Oneng. Jadi malam hari ini beruntung sekali kita akan belajar dengan mentor kita, guru kita yang luar biasa. Ya, jadi beliau ini dulunya adalah hanya seorang dosen ya, dikenal dengan gaji 5 koma, artinya 5 hari habis itu koma. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, saya kagum sama beliau. Beliau ini punya impian yang sangat-sangat luar biasa. Impiannya beliau ini adalah pengen mencetak 1000 miliarder. Ya, beliau punya life purpose yaitu syukur kaya mengkayakan, ikhlas memperdayakan orang kecil, dan sabar mencetak ribuan miliarder yang adil dan makmur. Kita panggil mentor hebat kita, mentor luar biasa kita, yang membuat kami semua ini menjadi orang-orang sukses, sehat, kaya berkah. Kita panggil
Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leader, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Makasih Pak Harun, makasih Bu Oneng, Ibu Yuha. Baru tahu ya ternyata Buya pernah bangkrut ya. Saya tadi, bisa nangis. Bu Susi ternyata juga pernah ketemu saya 3 kali. Jadi mau lahir batin, saya lupa wajah Bu Susi, ternyata dapat 1,3 miliar ya. Dan Bu Inggris keren 6 kebiasaannya itu yang saya belum melaksanakan ya tadi. Badan saya tambah langsing Pak Harun. Di rumah terus. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya Pak Oneng, monggo ini. Baik, Pak Harun. Iya, Teh Oneng. Saya mau nanya Pak Yuli tuh ya ini apa ya yang nggak enak juga tuh yang saya tuh belum mempraktekkan yang tadi itu ya luar biasa. Bukan malu juga sih sama Yuli udah ngasih ilmu gitu Pak Harun, tapi belum diterima. Yang saya tanyakan begini Pak Yuli, kan kita memang harus merubah perilaku nih. Kalau belum polan saya merubah perilaku, kami merubah perilaku, merubah kebiasaan orang sukses jadi miliarder, itu nanti dampaknya seperti apa Pak terhadap impian kami? Tapi mohon izin ya, jangan tersinggung ya. Saya terima kasih hari ini yang nonton Sakti 13 sudah 700 lebih. Saya doakan pendengar semuanya tambah sukses, sehat, berkah, dan Anda semuanya, kita semuanya menjadi 1000 miliarder yang pertama. Yang penting di dalam diri kita adalah mulai hari ini, yuk sama-sama kebiasaan yang selama ini Bapak Ibu tidak sama dengan hasil penelitian Thomas Corley ini. Pertama, kalau ada acara seperti ini, ya Bapak Ibu usahakan 3 jam. Kalau tidak bisa ya 2 jam. Kalau bisa 1 jam. Kalau bisa setengah jam harus stay di sini. Tuh. Kalau pagi ada acara TOR jam 10 ya jam 7 siap-siap. Kemudian Bapak undang-undang kemana saja dan seterusnya. Kita kan kuliahnya kan hanya 2 kali kan. Pagi jam 10 sama 8 malam. Dulu kalau kita sekolah aja jam 7 sampai jam 1, jam 3. Itu aja belum sukses. Lah ini kita ada panduannya. Kemudian yang kedua, yuk biasakan membuat planning. Plan, do, control. Kalau Bapak Ibu kita tidak merencanakan, itu sama dengan apa? Merencanakan kegagalan. Ya. Kemudian harus belajar dengan orang-orang yang sudah terbukti teruji. Kalau dulu Bapak Ibu belajar dengan siapa saja, kalau di networking itu harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Leader yang besarnya siapa? Kemudian leader besarnya punya mentor tertinggi enggak? Kalau leader Bapak Ibu tidak punya mentor tertinggi, itu hati-hati. Bapak Ibu tidak punya impian yang tinggi, gitu. Karena di dalam networking, yang utama adalah punya impian yang tinggi, tapi diukur secara analisis ekonomi bisa dicapai. Misalnya, kita sepakat pengen 1000 miliarder di akhir tahun ini. Sebenarnya gampang kok, asal teman-teman mulai hari ini kebiasaannya diubah. Kemudian Bapak Ibu nanti malam bangun minta Allah, ya Allah izinkan ubahlah hati saya, punya hati yang bersih, suci, mulia. Ya Allah mintalah pikiran kami selalu pikiran positif, pikiran yang baik, pikiran jauh ke depan. Ya Allah takdirkan kami punya sikap, attitude yang baik, attitude yang mulia, selalu pengen membahagiakan, memuliakan orang lain. Insya Allah rezeki tanpa batas akan datang pada diri kita semuanya. Itu riset loh. Jadi Bapak Ibu riset itu ternyata sama dengan yang Allah berikan pada Rasulullah. Menjadi pedagang yang jujur amanah akan diiringi oleh sifat-sifat para nabi dan rasul. Apa sifat para nabi dan rasul? Adalah fatona, amanah, sidik, dan tablik. Dan orang-orang yang sidik itu akan datang menghampiri kita. Kenapa? Kita udah baik. Dan kalau belum berhasil, Bapak Ibu jaminannya apa? Yakin menjadi yang matinya mati syahid ditunggu di surganya Allah. Keren nggak? Jadi di usaha kita ini subhanallah. Saya dulu jadi dosen tidak seperti ini.
ketemu mahasiswa harus menyiapkan materi, kemudian ngasih ujian, harus memantau. Setelah lulus juga nggak ketemu lagi. Tapi kalau di networking, Bapak Ibu kita saling mendoakan, saling menolong, saling memuliakan dan jaya bersama. Masya Allah, Pak Yuli, saya jadi iya ya, saya ngerasa jadi kenapa masih belum begitu pol-polan karena ya masih telat-telat Pak kalau ada acara. Jadi sekarang Pak Harun kita ya harus berubah ya, Bu Susi, Bu Zuha, Bu Inkris, ya minta maaf kalau ya terkadang ya itulah arahan mentor, arahan guru yang kurang begitu kami manut ya, ada ngeyelnya. Mungkin di sini Pak Yuli kan teman-teman yang tadi sudah menyampaikan ini dari kacamata Pak Yuli nih sebagai mentor miliarder, bahwa keberhasilan Bu Juha, kemudian keberhasilan dari Bu Susi itu yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan bisnis itu dari kacamata Bapak sebagai mentor seperti bagaimana Pak? Saya tanya Bu Yuha sama Bu Susi siap nggak? Saya kasih kritisi biar maju mau nggak? Kalau enggak saya nggak berani. Kan ini banyak orang Siap, lihat. Pak. Siap, Pak. Siap. Siap berubah. Ya, pertama ya. Bu Yuha itu mata batin saya, mata mentor adalah Bu Yuha itu karena dulu punya kebiasaan jadi pengusaha, itu kan kebiasaannya kan top down, mengatur 24 jam. Lah di jaringan tidak bisa, harus equal. Tidak bisa Bu Yuha memaksa orang untuk mengikuti Bu Yuha. Bu Yuha punya leader besarnya, punya ini harus merendahkan hati untuk belajar terus dengan leader besar dan menghargai siapapun. Karena mental pengusaha itu biasanya sering menyakiti, nggak cocok ya di PHK atau apa, nggak menguntungkan tinggal kan gitu. Itu kebiasaan lama, sulit ngubahnya sih. Seperti saya dosen kan sulit mengubah untuk networking. Kalau saya nggak mau rendah hati, nggak bisa. Karena dosen itu kan selalu ngasih PR, ngasih tugas. Pokoknya galak di depan kelas, ya nggak? Kayak Bu Inggris tuh senyum tuh. Bu Inggris tanya deh, dia nggak bisa senyum. Untungnya saya ngajarnya dulu perbankan. Kalau Bu Inggris kan statistik, galak banget itu pasti itu. Temannya nggak ada. Bu Susi tadi lihat dari accounting itu debit kredit, itu juga sulit Bu Oneng, nggak mudah. Bu Susi harus belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu spiritual dinaikkan. Nah, jadi Bu Susi senyumnya aja sulit itu tak lihat. Jadi harus belajar senyum gitu. Bu Oneng saya lihat bagus. Dulu perawat kan memang dengan kasih sayang lebih oke, tapi logikanya harus pakai Bu Oneng. Ya, kalau Bu Inggris ya Bu Inggris tuh udah oke sih. Kurangnya apa ya? Kurangnya Bu Inggris tuh nggak malas gerak karena orang sting sih. Orang sih malas gerak, mager. Saya kan insting tuh selalu ketemu orang. Kalau ada orang bahagia, saya bantu. Siapapun orang yang meninggal dunia aja mau tak bantu. Kalau bisa hidup lagi, berarti gitu. Kalau mau sukses. Nah, siapa? Itu paling. Iya, ya Pak, saya paling senang kalau sudah mata mentor ya, karena ya mau nggak mau kita dikritik untuk sukses. Saya senang seperti itu ya. Jadi saya orang yang think tapi logikanya down, yang banyaknya perasaan. Akhirnya begitulah. Ya terima kasih Pak Yuli. Mungkin teman-teman sekalian, saya mohon untuk statement setelah kita ini diberikan masukan. Bagaimana nih statement dari Bu Juha? Kita biar satu-satu. Ya, katakan sejujurnya, silahkan. Ya Pak Juli, bener banget ya Allah. Itu kalau mungkin kebiasaan kali ya Pak. Jadi memang saya harus belajar rendah hati, belajar mendengarkan, dan saya siap berubah, insya Allah. Memang bertahap ya Pak, karena kebiasaan tadi ya Bu, dari mulai pikiran menjadi kebiasaan, menjadi nasib gitu ya. Ini yang betul-betul ilmu, ya Allah, ternyata Pak Juli bisa tahu ya, langsung tek gitu. Siap berubah Pak, bismillah. Beliau itu senyumnya kalau ada duitnya, nggak ada duit nggak senyum, tahu saya. Tuh merengut. Ayo Bu Susi silakan. Ya Bu Susi. Iya Pak, jadi ini ya, bener banget Pak, soalnya dulu kan 13 tahun berada di belakang meja, berkutik dengan angka-angka gitu Pak. Jadi kurang sosialisasi dengan
teman-teman juga, karena dari pagi sampai sore itu selalu dengan angka-angka gitu. Bahkan Pak Juli juga tahu senyumnya hambar Teh Oneng. Jadi insya Allah siap berubah Pak. Ya Bu Inkris, izin. Kalau saya mau jadi ada ide, ada pemikiran baru ini Pak Juli. Cuma mau konfirmasi. Kebetulan ini kan dua tamu kita ini, Bu Zuha adalah pengusaha, sedangkan Bu Susi tadinya kan karyawan ya Bun ya, karyawan. Nah, apakah ada perbedaan kebiasaan ini? Gimana pengaruhnya terhadap bisnis networking atau bisnis jaringan ketika kedua orang ini masuknya dari dua unsur yang berbeda, harus bagaimana gitu Pak di bisnis networking ini agar jalannya mulus gitu? Sebetulnya metodenya yang terkini itu kan beda dengan dulu. Kalau saya dulu kan harus dari Magelang ke Yogyakarta dosen, 6 tahun jadi dosen, kuliah dulu, kemudian S2 jadi dosen. Itu behaviornya adalah menolong tanpa ngitung-ngitung kan. Di jaringan itu Bapak Ibu membangun people Bu Inkris. Jadi teman-teman ya harus total kalau mau cepet, nggak boleh alon-alon kayak Bu Juha, nggak boleh, cepet aja. Zaman sudah akhir mau lama-lama, Bapak Ibu telat. Seru sama-sama kita totalitas kayak nyemplung kolam renang pure gitu loh. Lepasin masa lalu kalau mau cepet. Kalau lama-lama ya sayang, ya Bu Neng ya. Jadi langsung pertama gini, sesuai yang saya tahu, 12% otak kiri kita ini itu yang masa lalu itu isinya itu. Tapi 80% alam bawah sadar otak kanan itu diisi oleh yang sekarang-sekarang ini. Makanya Bapak Ibu isilah informasi terus-menerus dari mentor miliarder, dari leader besar, setiap hari diisi terus. Dengarkan Facebooknya, di YouTube, semua diisi. Sambil tidur didengerin. Didengerin terus Bu Inggris, dengerin aja. Nanti Bapak Ibu bangun itu. Seperti saya mau hari ini mau seminar ini aja sampai ngelindur kalau bahasa Jawanya. Oh, saya pikir Zoom ya, ternyata enggak loh. Di dalam mimpi pun sampai ke apa ya? Kebayang, padahal itu alam mimpi loh. Artinya, Bapak Ibu sekalian, yang hari ini hadir, please setiap hari paksa, kemudian didengarkan lagi terus-menerus, nanti alam bawah sadar yang bekerja menentukan nasib kita semuanya jadi miliarder. Yang masa lalu akan ditumpuk oleh informasi yang terbaru ini. Gitu Bu Inggris. Insya Allah bisa dengan namanya audio terapi miliarder. Mantap. Masya Allah. Ya, Bu Inggris, saya jadi ini ya, Bu Inggris dengan bertanya seperti itu malah jadi ngulik ini hati saya. Ya Allah, berarti kita Pak, ini dengan dipaksakan lama-lama itu akan menjadi habit, begitu Pak? Ya iya. Pokoknya waktu dulu jadi bidan kalau nyuntik itu maksa enggak? Tapi pakai rasa toh. Cari titiknya. Kalau nggak paksa nggak bisa masuk toh. Paksa. Mukul besi, kalau pelan-pelan nggak bisa. Dar, baru kerasa baru. Lama-lama jadi biasa. Jadi besok nanti hari apa kita akan bedah orang-orang manajer efektif, ada namanya 7 kebiasaan orang sukses. Kalau ini orang-orang miliarder nih, harus bangun pagi 3 jam sebelum aktivitas harus siap-siap. Kemudian harus punya target, harus tidak berhenti belajar, harus menambah pertemanan, harus gaya hidup sehat, kemudian harus banyak membaca. Kalau sekarang nonton TV-nya TV Sakti sama TV 13. Kalau besok kita akan jelaskan nama 7 habit orang-orang manajer. Wah, keren nggak? Pokoknya saya yakin teman-teman nggak perlu sekolah di Armenia Dili jadi miliarder. Saya pembimbingnya tanpa bayar. Amin ya Allah. Amin, amin, gimana amin. nih Pak Harun, semakin dahsyat nih. Ini rambut saya rontok untuk mikirin Anda semua kok. Jadi rektor tanpa bayaran, tanpa SK. Masya Allah. Keren banget ilmunya Bapak ya. Makanya saya itu semakin yakin ya Allah ini bagi saya adalah luar biasa ini. Kalau dari kebiasaan sukses tadi kan nggak boleh nonton TV, tapi justru di sini kita sarankan semakin banyak orang bisa nonton TV ini, biar nanti dengan sering nonton TV ini kebiasaannya pasti akan berubah. Insya Allah dengan berubahnya kebiasaan ini sebenarnya sukses itu otomatis akan ngikutin. Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi kalau istilah saya apa ya? Dipaksa, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Biasa di luar teh.
Akhirnya keluar negeri kemana-mana kali gitu nggak ya? Itu ngapalinnya susah Bapak. Iya angel Jadi ya. harus Ya. dipaksa dulu. Jadi sukses itu dipaksa ternyata. Jadi kesimpulannya sukses itu dipaksa. Jadi kalau kita nggak mau maksa untuk bangun pagi, nggak mau maksa untuk belajar ya mungkin kita ya begini-begini aja. Kita hanya penonton kesuksesan orang lain. Betul Bapak, kurang lebih seperti itu Bapak. Ya. Coba sekarang Mbak Oneng, Bu Inggit, Pak Harun 6 orang dan teman-teman yang 700 memaksa lihat saya wajah saya enggak? Iya. Kalau enggak Ya, maksa Pak. merem, beda enggak? Ya. Beda Pak. Nanti pas berdoa Nggak pun kita kelihatan. memaksa gini. Waktu kita berdoa pun memaksa diri kita, bayangkan ada di dalam dipaksa. Kalau enggak maksa, Bapak pikiran kemana-mana. Paksa itu fokus. The power of focus. Lama-lama kata fokus, energi itu datang semua, energi air, energi tanah, energi api, energi udara itu menyatu. Allah hadir menghampiri kita dan kita dapat energi Allah, apapun masalahnya, arahnya dili solusinya itu. Oke, mantap Teh Oneng. Ilmunya keren sekali Bapak, terima kasih banyak. Jadi kalau hari kita belajar Teh Oneng ya, sebenarnya kan ternyata untuk sukses itu sebenarnya merubah kebiasaan itu kan sederhana Teh sebenarnya. Kalau kita lihat 6 itu kan sederhana banget ya. Cuma kembali lagi kalau kita nggak tahu ilmunya, atau gampangnya gini, walaupun ilmu itu mudah, tapi kalau kita nggak praktekin, ya sama aja. Betul nggak? Kira-kira seperti itu ya. Jadi walaupun ini sederhana, Ini Pak Harun, betul, Pak. bentar. Ini saya baru baca buku Secret nih di halaman 60 80. Saya kalau mau ngomong itu saya pakai baca ini ya. Pak Harun baru ngomong pengetahuan. Ini kata Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah di tahun 1332, ilmuwan dan negarawan dia bilangnya, pengetahuan adalah harta. Pengetahuan adalah harta, tetapi mempraktekannya adalah kunci dari harta itu. Subhanallah. Subhanallah. Cocok Pak Harun? Setuju Bapak. Jadi kuncinya adalah action. Makanya saya pernah baca ini Pak. Action itu ternyata menyumbangkan lebih 50% daripada kesuksesan. Jadi teorinya itu boleh setumpuk gini, tapi kalau nggak action, namanya NATO Bapak kalau nggak salah. NATO itu not only talk action, alias ya ngomong saja tapi nggak ada Omdo. prakteknya. Jadi Oh, kesimpulannya Omdo ya, Omdo ya Mas Omdo, Farun. Omdo benar itu. Omdo, omong doang. Kalau Inggrisnya NATO. Aduh, Aduh, saya Pak nggak Harun. ditampar, saya nggak ditampar ini. Berarti bisa harus action deh. kalau di huruf Arab Alibata terakhirnya apa? Ya kan? Ya, Yakin action Pak Harun. Dah selesai. Ya. Jadi Allah Pak kalau Harun. punya Alif Arab yakin action oke. Tapi kalau nggak yakin nggak ada keajaiban. Betul? Nah, silakan buat kesimpulannya. Betul. Yakin ada keajaiban, actionnya action. Oke, monggo. Masya Allah. Ya itulah Pak Harun ya, saya jadi akhirnya ya ke diri sendiri, kemudian ke prakteknya seperti apa itu jadi terbayang Pak Yuli. Iya ya, omong doang, terus kita tuh belajar dipraktekkan kagak, pantesan masih begini-begini. Pak Yuli, saya pengen segera begitu deh, gitu. Pengen segera dapat 1 miliar di 6 bulan ini. Mari kita sama-sama sahabat miliarder untuk mempraktekkan ilmu yang kita dapat di malam ini. Dan Pak Yuli tetap kita tidak ada sesuatu yang sangat indah kalau bukan dibantu oleh doa dari guru kami, karena kami ingin secepatnya menjadi miliarder. Mohon izin Pak Yuli. Izin Pak Harun. Biasanya Pak Harun boleh tapi izin ya. Sahabat miliarder yang dirahmati Allah, hari ini hari ke-40 tayangan TV 13. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. 40 itu kalau zaman kenabian Rasulullah diangkat dapat wahyunya di Gua Hiro. Maka hari ini bisa jadi Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang dipilih Allah, disiapkan menjadi miliarder yang rahmatan lil alamin. Yang di Facebook yang menjawab dengan amin, takdirkan, insya Allah Bapak pilihan Allah. Jangan males. Saya melihat ada 700 orang itu yang jawab paling hanya 10, ada 20. Coba paksa Bapak Ibu menjawab. Jawab, kemudian di-sharekan. Karena Bapak mendakwahkan itu salah satu kunci suksesnya. Mari sama-sama kalian izinkan para ustadz izinkan saya pimpin doa.
teman-teman tinggal mengaminkannya. Bawa diri kita, paksa seolah-olah badan kita ada di depan Baitullah. Bayangkan ibu kandung kita yang sudah sepuh, sudah tua, ada di depan Baitullah bersama kita. Bayangkan ayah kita ada bersama kita di Baitullah. Bayangkan istri, anak-anak, suami, dan anak-anak. Dan saudara-saudara kandung kita yang selama ini tidak bersama kita, bisa ke Baitullah akhir tahun ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wassalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma lil haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa ilm baitila baitila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni segala dosa ibu dan bapak kami. Ampuni segala dosa kakek nenek kami, nenek moyang kami ya Allah. Ampuni segala dosa mitra-mitra kami. Ampuni segala dosa saudara-saudara teman-teman kami. Sahabat-sahabat kami yang selama ini merendahkan kami, meremehkan kami, bahkan tidak pernah menghargai perjuangan kami ya Allah. Maafkan mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kami di bulan-bulan terakhir ini berjuang menjalankan syariat-Mu, menjadi pedagang yang jujur amanah. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, luruskan pikiran kami, sikap yang terbaik, sehingga Kau layakkan diri kami punya rezeki tanpa batas, punya pendapatan 100 juta per bulan ya Allah, sehingga dengan uang itu kami bisa membahagiakan ibu bapak kami, bisa menolong orang-orang kecil, orang-orang lemah ya Allah. Sehingga akhir tahun ini karuniakan pada kami bisa umroh bersama ibu dan bapak kami, bisa bertawaf bersama, bisa keliling Ka'bah 7 kali, bahkan lebih ya Allah. Bisa melihat langsung Baitullah-Mu, bisa menyentuh kain kiswah, bisa berdoa di multajam, bisa mencium hajar aswad-Mu ya Allah.
Ya Allah, takdirkan akhir tahun ini kami bisa berziarah makam kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Di sebelah makam kekasihmu ya Allah, ada taman rohdohmu. Kami ingin rasanya ya Allah berdoa berzikir di karpet hijau yang Engkau rahmati ya Allah. Hadirkan pula kami bisa sholat di Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram ya Allah. Ya Allah, terima kasih di akhir zaman ini Kau pertemukan kami perusahaan yang jujur amanah Armenia Delhi dan perusahaan umroh haji Armina Reka Perdana. Takdirkan kami punya kekuatan untuk bersama-sama melahirkan 1000 miliarder di Indonesia, dan kami siap menjadi pejuang ekonomi syariah Indonesia, dan kami siap untuk saling tolong menolong, saling memuliakan, saling membahagiakan siapapun tanpa harap ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Maafkan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Terima kasih sahabatnya dirahmati Allah. Mohon lahir batin. Sampai jumpa besok malam di Sakti 13 yang dirahmati Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak terima kasih atas doanya, dan saya yakin doa Bapak pasti kawan sama Allah, karena diaminkan oleh seluruh Indonesia, dan Bapak adalah pemimpin yang menurut saya adalah luar biasa memikirkan kami. Hampir setiap hari doa, setiap hari itu kami nangis Bapak. Saya yakin apa yang diharapkan Bapak lahir 1000 miliarder ini benar-benar akan terjadi Pak. Saya merasakan itu Pak. Saya merasakan energi itu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Saya bisa balas dengan doa. Mudah Bapak dibagikan dunia, dibagikan akhirat. Bapak terima kasih, dan terima kasih atas ilmunya Bapak. Ilmu hari ini luar biasa Teh ya. Ilmu hari ini tuh kelihatannya sederhana Teh. Kelihatannya sederhana. Cuma bangun pagi, silaturahmi. Saya baru tahu ternyata ilmu yang sederhana itu yang membuat kita jadi miliarder Teh, menjadi kita menjadi sukses. Jadi kesimpulan hari ini ya Pak Harun, Bu Juha, Bu Susi, luar biasa dari Pak Yuli dan Bu Hintris. Dengan penuh keikhlasan beliau menyampaikan banyak ilmu, tapi kita sendiri mungkin yang kurang actionnya. Dengan ilmu malam ini kami begitu menyadari, Pak Yuli, Bu Hintris, langkah kami mungkin yang belum begitu, action kami yang belum begitu dahsyat. Kami saat ini ya berterima kasih, dan insya Allah kami akan sama-sama berjuang untuk menjadi hamba Allah yang bisa memperjuangkan segalanya untuk kepentingan umat. Mungkin itu Pak Harun. Baik, Teh Oneng, gak terasa sudah selesai di puncak acara pada malam hari ini. Bisa saya simpulkan untuk acara ini sebenarnya kesimpulannya sederhana. Kalau mau sukses, ternyata kuncinya adalah tadi, ya sukses, yakin, action. Jadi apa yang kita peroleh hari ini akan menjadi sia-sia, akan menguap kalau kita nggak praktekkan. Ya teman-teman sobat miliarder, yuk mulai besok pagi kita bangun pagi, kita praktekkan. Mudah-mudahan saya yakin ya semuanya benar-benar akan menjadi miliarder. Baik Teh Oneng, terima kasih sudah teman-teman masih sampai selesai acara hari ini. Kita tutup acara ini Teh ya. Baik, Pak Harun, mungkin ada sedikit saya sampaikan ya. Pikiran itu adalah kunci dari terjadinya kejadian yang dalam kehidupan kita. Jadi hidup yang membahagiakan, sukses itu tergantung dari pikiran kita. Dan kesuksesan, kebahagiaan itu adalah kita yang menciptakan. Saya Teh Oneng Suryati dari Sumedang, Jawa Barat. Saya Harun Arasid dari Kota Pecel, Madiun.
Dan hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sahabat Milyadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal nikmata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya kami, ya Allah, sehatkan kami, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, kayakan kami, ya Allah, berkahilah kami, pensiar Baitullah, Armina mereka berdana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata lak wal mulk la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika lak.